Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahma Anjulia dengan NIM 20256203, Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak, usia di Universitas Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi landasan psikologi pendidikan yang mencakup 4 hal utama, yaitu 1. Teori perilaku, kognitif, dan konstruktivis. 2. Tahap perkembangan kognitif. 3. Gaya belajar dan teori motivasi. Serta 4. Penerapan belajar di kelas. Pertama, mari kita bahas tentang teori perilaku. Menurut teori ini, belajar dianggap sebagai perubahan perilaku yang terjadi karena adanya stimulasi dan respon. Menurut teori ini, belajar dianggap sebagai perubahan perilaku yang terjadi karena adanya stimulasi dan respon. Tokoh-tokoh penting dalam teori ini antara lain Ivan Pavlov, B.F. Skinner, dan Edward Hornby. Misalnya, ketika guru memberikan pujian kepada anak yang menjawab dengan benar, anak akan termotivasi untuk mengulang perilaku positif. Selanjutnya, ada teori kognitif. Teori ini menekankan bahwa belajar bukan sekadar hasil dari stimulasi dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Contohnya seperti Jean Piaget dan Jerome Bruner. Misalnya, anak belajar mengenali bentuk dan warna dengan memahami konsepnya, bukan hanya menghafal. Yang terakhir adalah teori konstruktivis. Dalam teori ini, belajar dianggap sebagai proses aktif di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman. Tokohnya antara lain Lev Vygotsky. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Nomor 2. Tahap perkembangan kognitif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak terbagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama, tahap sensorik motor. 0 sampai 2 tahun, anak belajar melalui gerakan dan panca indera. 2. Tahap pra-operasional, yaitu 2 sampai 7 tahun. Anak mulai menggunakan bahasa dan simbol, tetapi cara berpikirnya masih egosentris. 3. Tahap operasional konkret, yaitu 7 sampai 11 tahun. Anak mulai berpikir logis tentang hal-hal konkret. 4. Tahap operasional normal, yaitu 11 tahun ke atas. Anak mulai berpikir abstrak dan dapat memecahkan masalah secara sistematis. Nomor 3. Gaya belajar dan teori motivasi. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada 3 gaya belajar utama, yaitu 1. Visual, belajar dengan melihat gambar, warna, dan tulisan. 2. Auditor, belajar melalui pendengaran seperti mendengarkan penjelasan atau musik. 3. Kinestetik, yaitu belajar dengan bergerak, praktik langsung, dan aktivitas fisik. Selain itu, teori motivasi juga penting. Misalnya, teori Abraham Maslow dan hierarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisik hingga aktualisasi diri. Ada juga teori Herbert yang membedakan faktor motivasi dan higienis, serta teori Dixie dan Nian tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sebagai guru, kita harus menemukan motivasi belajar dari dalam diri anak. Nomor 4.
Penerapan teori belajar di kelas. Dalam pembelajaran di kelas, teori-teori tadi bisa kita terapkan seperti berikut, yaitu satu, menggunakan penguatan positif seperti pujian atau hadiah untuk meningkatkan perilaku baik siswa atau teori perilaku. Dua, mengerjakan konsep secara bertahap dan konkret sesuai perkembangan berpikir anak atau teori kognitif. Tiga, memberikan kesempatan anak untuk bereksperimen dan menemukan pengetahuan dalam bermain untuk teori konstruktivis. Empat, menyesuaikan materi dengan gaya belajar anak serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi. Demikian penjelasan saya tentang landasan psikologi pendidikan yang meliputi teori belajar, kembang kognitif, gaya belajar, motivasi, dan penerapan di kelas. Cukup sekian, saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.